Halo, selamat pagi. Selamat siang Bapak Ibu. Kita ketemu lagi hari ini di kelas pasti ya bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Mungkin saya mau nyapa lagi dan perkenalan lagi. Saya Syara Natasha selaku Retail Research dari CGSI. Jadi hari ini mungkin di kali ini kita nggak akan ngomongin terkait dengan market nih. Beda kalau pagi-pagi biasanya kalau Bapak Ibu suka nonton ya di live Instagram, biasanya kita suka online dan bahas market. Nah, kali ini di Zoom webinar kali ini kita akan bahas terkait dengan investasi ya. Dan mungkin karena kali ini kita itu akan bahas terkait dengan investasi ala Gen Z. Jadi mungkin nih saat ini yang join itu mungkin sobat-sobat Gen Z ya. Jadi yang masih muda-muda. Nah, kita akan bahas terkait dengan gimana sih caranya kita untuk invest dan sebenarnya kalau untuk kita sebagai anak-anak muda seberapa penting, lalu juga emang kalau untuk generasi Gen Z ini beda ya cara kita untuk manage keuangan, lalu juga cara kita untuk pilih saham. Nah, itu kita akan bahas di kali ini. Nanti di sesi kedua juga akan ada sesi lagi ya terkait dengan penggunaan aplikasi. Cuma mungkin nanti itu akan ada di sesi kedua. Sesi pertama kita akan masuk ke materi dulu ya. Jadi mungkin saya izin untuk share screen ya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, baik. Hari ini kita mau bahas kayak panduan santai nih, investasi saham ala Gen Z. Nah, mungkin untuk yang pertama, mungkin balik lagi namanya investasi, kita harus tahu juga ya investasi itu apa. Jadi investasi itu sendiri merupakan sebuah aktivitas sebenarnya ya. Aktivitas mengelola uang sehingga uang itu bisa menghasilkan uang lagi di kemudian hari. Jadi ibaratnya ini tuh salah satu dampak yang kasih kita efek double nih. Ibaratnya uang kita udah disimpenin, terus uang kita pun juga dilipat gandain. Nah, tapi mungkin pelipat gandaannya beda-beda nih. Mungkin ada yang naiknya cuma 1%, naiknya bisa 5%, atau bahkan naiknya bisa juga dua kali lipat. Nah, itu balik lagi tergantung saham apa sih yang kita beli, tergantung cara kita untuk milih nih sahamnya yang mau dibeli tuh saham-saham apa. Nah, ini akan kita bahas. Oke, untuk dari data statistik ya, hari ini kita ngomongin Gen Z. Nah, sebenarnya memang untuk mayoritas investor di pasar modal Indonesia, ini berdasarkan data KSE ya, per Desember 2025, ini ada 54% mayoritas investor Indonesia itu usianya di bawah 30 tahun ya. Berarti di atas 17 tahun dan di bawah 30 tahun. Sementara kalau diperhatiin yang makin lama makin kecil nih, usianya makin nambah ya, usia 31 sampai 40 itu 25%. Kemudian usia 41 sampai 50 tahun ini 12%, makin dikit lagi. Nah, kalau diperhatiin ini memang Gen Z itu mencapai 28% dari penduduk Indonesia berdasarkan data BPS ya. Jadi ini penduduk usia 13 tahun sampai 28 tahun atau yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Nah, ini nih Gen Z ya. Jadi ini menempati posisi yang paling tinggi nih. Jadi cukup mendominasi di Indonesia. Jadi ini juga bisa dibilang berarti yang usia 17 sampai 28 tahun ini juga yang udah masuk sebagai investor ya. Umurnya udah masuk. Nah, tapi apakah balik lagi? Apakah mungkin udah join sebagai investor di pasar modal Indonesia atau belum? Sementara kalau dari sisi pekerjaan itu memang yang pertama menurut menurut dari data KSEI itu ada di pegawai swasta ya, pegawai swasta, pegawai negeri, lalu juga guru ya. Dan itu wajar ya, biasanya udah bekerja, udah punya penghasilan sendiri ya, udah ada income tiap bulan, itu wajar banget untuk mulai investasi. Nah, tapi yang cukup menarik ini posisi kedua terbesar itu ada pelajar ya. Pelajar itu 17%, di mana biasanya kita tahu mayoritas pelajar itu biasanya jarang banget ya yang udah menghasilkan uang. Tentu ada yang udah, tapi pasti mayoritas itu belum menghasilkan uang. Ya kan, umumnya masih sekolah, terus masih mahasiswa biasanya. Tapi ini menarik banget karena 17%-nya itu pelajar. Artinya minatnya itu tinggi ya. Karena ini statistiknya nunjukin kalau ini dua terbesar ya, menempati posisi dua terbesar. Nah, yang mau kita bahas di kali ini, apakah Bapak Ibu
Sobat Genvest yang hari ini join ini udah termasuk sebagai investor saham atau investor di pasar modal. Nah, ini mungkin pertanyaannya akan balik lagi nih, mungkin bisa dijawab sendiri-sendiri ya. Nah, mungkin ada juga yang suka bertanya bedanya menabung versus investasi. Sebenarnya dua itu tuh beda ya, mirip-mirip tapi sebenarnya beda. Karena kalau kita cuma menabung, mungkin dari kecil diajarin ya, menabung itu pangkal kaya. Nah sayangnya menabung aja nggak cukup nih, karena investasi itu ibaratnya kasih kita uang atau kasih keuntungan ya untuk kita, tapi dalam bentuk uang. Tapi kalau menabung, nah menabung itu nggak ngasih kita uang lagi nih, nggak menguntungkan secara materi, meskipun secara budaya menabung itu bagus banget ya. Itu hal yang perlu ditingkatin. Tapi sayangnya menabung aja nggak cukup. Karena kalau kita nabung, let's say 100.000 per bulan. Nah, begitu udah akhir tahun, 12 bulan kita nabung 100.000, artinya cuma dapatnya berapa ya? 1,2 juta. Ya, nah sementara kalau kita investasi tiap bulan, misalkan sama nominal 100.000 ya, setahun kan 1,2. Cuma balik lagi, tergantung kita investasi di mana. Misal kalau di saham, kalau sahamnya naik, otomatis uang kita pun bertambah. Ya, secara portofolionya nih, selama nggak dijual sahamnya ya berarti ya ibaratnya cuman untungnya itu floating aja di atas kertas aja, nggak asli. Nah, investasi itu memberikan kita potensi keuntungan. Nah, potensi keuntungan itu bisa nambah kekayaan kita. Nah, mungkin ini jadi hal-hal atau contoh ya, seberapa pentingnya investasi. Yang pertama itu meningkatkan kekayaan, kayak yang tadi sempat saya singgung. Jadi kalau misalkan sederhananya, ini mungkin salah satu saham yang saya ambil ya di bursa, ini anggaplah, ini yang ada di hadapan layar kaca Bapak Ibu, Sobat Genvest, ini tuh ada candle. Jadi ini ibaratnya satu candle itu mewakili satu hari perdagangan. Jadi ada yang warna merah, ada yang biru, sorry, ada yang hijau. Ini tuh ada yang naik, ada yang turun ya. Bahkan secara keseluruhan kelihatan nih, arahnya itu naik ya. Meskipun kayak oh sempat turun dulu terus naik lagi. Tapi itulah pasar saham ya. Volatil atau fluktuatif atau naik turun ya. Pasti berubah-berubah. Dan di perubahan-perubahan itulah yang membuat pasar saham ini menarik ya, memberikan potensi keuntungan yang bisa dibilang tinggi, tapi hati-hati juga karena di balik investasi yang bisa ngasih return tinggi itu ada resiko yang ikut tinggi juga. Meskipun resiko itu nggak selalu terjadi, tapi itu bisa dibilang kemungkinan yang akan terjadi. Dan kalau itu mungkin terjadi, kira-kira Bapak Ibu itu selaku investor responnya seperti apa nih? Nah, itu ya pentingnya kita tahu resiko juga. Anggaplah di tahun 2020 beli saham ya, saham B ini di harga 2060 per lembar ya. Kita belinya itu 300 lot, sorry 300 lembar atau 3 lot ya. Ini jadi total modalnya kalau dikali itu 618.000. Nah, selama 5 tahun ternyata dia naik 142% ya. Ini tinggi banget. Dimana kalau kita jual di tahun 2025 ya, ini sebenarnya yang tadinya 2060 per harga per saham itu harganya udah naik 4.980. Nah, jadi ibaratnya uang kita yang tadinya 618.000 ini udah berubah ya, udah nambah nih jadi 1,5 juta ya. Jadi kan itu menarik banget ya. Bayangin kalau yang kita invest ini bukan cuma 3 lot, bukan cuma 600.000 ya, tapi 10 juta, mungkin 50 juta, 20 juta, berapapun. Pokoknya nominalnya yang lebih gede. Pasti kan potensi keuntungannya pun juga lebih besar. Nah itu kenapa bisa dibilang saham itu jadi salah satu investasi yang cukup menarik ya dan bisa dibilang aman. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kedua ini untuk melawan inflasi ya. Jadi kita tahu kalau misalkan harga-harga saham, sorry, harga-harga barang dan jasa itu naik ya. Ini ada contoh kalau kita 2002, 2005, nah ini nggak tahu nih, kayak udah harusnya udah banyak yang lahir ya di tahun 2005 ini. Nah 2005 itu kita mungkin bawa keranjang ya, troli itu ke supermarket kita bisa bawa pulang barang tuh full.
2015, wah udah mulai setengahnya. 2025 udah nggak perlu pakai troli ya. Kita cuma bisa tenteng aja sebenarnya nggak usah pakai troli lagi. Karena ibaratnya harga barang-barangnya tuh udah naik ya. Jadi ibaratnya em, value atau nilai dari uangnya itu tuh udah berubah. Karena harga barang tuh udah pada naik. Jadi ibaratnya uang yang tadinya bisa kita beliin 100.000 bisa beli banyak barang. Mungkin di 10 tahun yang akan datang udah nggak bisa lagi. That's why makanya penting banget kita mulai start investasi. Kalau mau beli saham yang fundamentalnya bagus, itu dimulai lebih cepat ya. Karena uang kita sekarang 100.000 nih, itu 100.000 sekarang bisa beli saham 100.000 di mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, entah itu nilainya seberapa kecil ya. Jadi mulailah lebih cepat. Nah, mungkin ini concern juga, hati-hati ya, karena investasi bodong itu banyak banget ya, terutama di tengah ekonomi yang mungkin bisa dibilang banyak layoff ya. Biasanya kalau ada layoff banyak atau pengangguran tinggi, ini biasanya kriminalitas juga tinggi. Nah, ini biasanya investasi-investasi bodong pun juga akan marak. Biasanya yang kena, ini biasanya yang dijanjiin cuannya besar dan juga instan ya. Kalau memang ada investasi yang menjanjikan cuan besar dan instan, nah ini mungkin saran saya bisa dihindarin ya. Karena kalau memang ada instan, kemudian cuannya besar, nah ini udah pasti orang Indonesia kaya semua ya. Udah nggak ada lagi yang hidup di bawah garis kemiskinan ya. Jadi namanya investasi itu biasanya yang boleh cuman kasih return pasti itu cuman fixed income atau obligasi ya. Itu ada tenornya segala. Tapi itu kan nggak besar dan juga nggak instan ya. Jadi hati-hati. Kemudian biasanya itu mereka menjanjikan cuan pasti. Jadi nggak mungkin rugi, pasti untung tinggi ya. Itu hati-hati. Lalu legal dan juga logis. Mereka harus legal dan logis. Tapi biasanya investasi bodong itu kadang-kadang perusahaannya nggak tahu di mana. Lalu juga kadang-kadang kalau ada websitenya aja kelihatan ya kurang proper gitu. Biasanya kalau Genzi udah bisa mantau nih yang mana yang kayaknya, oh ini UI UX-nya bagus, tampilannya bagus. Ada yang ini tampilannya jelek gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu trigger awal ya untuk bisa lebih peka nih yang mana yang investasi bodong, yang mana yang emang investasi beneran ya. Dan kalau misalkan kita investasi di lembaga keuangan, udah pasti harus diawasin sama OJK atau Bapepti ya kalau misalkan investnya kripto dan lain-lain. Jadi itu harus banget diperhatiin legal dan logisnya ya. Lalu tanpa resiko yang tadi sempat disinggung ya. Jadi biasanya mereka suka kasih return tinggi, janjiin cuan pasti, tapi backgroundnya nggak jelas. Terus kemudian juga mereka menjanjikan nggak akan ada resiko dan nggak mungkin rugi. Itu nggak mungkin ya. Pasti ada potensi resikonya. Nah, kita akan belajar terkait dengan pasar modal. Mungkin ada yang masih agak bingung pasar modal itu apa. Mungkin kayak kita keluar, kalau pernah ke pasar, nah pasar itu kan mempertemukan penjual dan pembeli ya. Kita mau beli sayur, beli daging ke pasar. Nah, ibaratnya kalau pasar modal, seperti namanya nih, itu tempat di mana mempertemukan perusahaan dan investor. Perusahaan dikategorikan sebagai pihak yang butuh dana nih, dana untuk mereka ekspansi ya, perusahaannya biar makin besar. Sementara kalau investor itu pihak yang punya uang untuk diinvestasikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, teman-teman ini pada punya uang untuk yang spare ya, spare lebih untuk kayak diinvestasiin atau ditabung. Nah, ini mungkin bisa nih join sebagai investor. Produknya pun ada banyak, ada saham, obligasi, reksadana, ETF, dan juga produk derivatif. Total masyarakat Indonesia yang udah terdaftar sebagai investor di pasar modal ada 15 juta atau 15,7 juta orang ya. Apakah ini banyak? Mungkin kata nominalnya banyak, tapi kalau kita bandingin sama total masyarakat Indonesia yang 280 tujuan ya penduduknya, ini bahkan nggak sampai 10% dari total em, masyarakat Indonesia. Jadi ini masih kecil banget ya. Ini masih di kisaran 5% ya Bapak Ibu. Jadi kalau belum join jadi investor di pasar modal, ayo join karena ada banyak banget produk yang bisa dibeli ya. Mulai dari yang low risk sampai yang high risk. Yang moderat juga ada. Jadi bisa pilih. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar terkait dengan saham di sesi kali ini. Jadi saham itu merupakan sebuah ini ya.
bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu punya saham Unilever, berapapun itu ya, itu berarti Bapak Ibu itu pemilik dari perusahaan Unilever. Tapi balik lagi, seberapa banyak nih porsinya? Apakah belinya 0,00001% saham atau belinya 1%? Nah, itu akan berpengaruh ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu menyetorkan dana lewat perusahaan sekuritas untuk membeli sebuah saham ya. Jadi ibaratnya kayak CGS, ini biasanya Bapak Ibu bikin akun, terus nanti biasanya akan setor uang. Nah, biasanya lewat aplikasi kita Bapak Ibu bisa beliin tuh saham-saham yang Bapak Ibu minatin ya. Jadi ibaratnya kita sebagai perusahaan sekuritas tuh menjembatani aja antara investor sama sahamnya. Mungkin ini ilustrasi singkatnya ya. Jadi contoh misalkan ada sebuah bisnis namanya ayam geprek pedas. Dia mau ekspansi, buka 5 cabang ya totalnya. Sekarang cuma punya satu, dia mau buka tambahan 4. Ternyata butuh modal 10 M. Nah akhirnya dia mikir nih, dia butuh duit, cuma mau pinjam kemana ya? Antara pinjam ke kerabat atau, oh coba deh dia jual sahamnya di pasar modal ya. Dia masuk ke pasar modal nih. Jadi ibaratnya nanti masyarakat itu bisa beli saham dari bisnis si ayam geprek pedas ini ya. Nah, nanti ujung-ujungnya akan dapetin modal. Begitu modalnya didapat, mereka akan lakukan ekspansi ya. Uang yang didapat tuh dipakai untuk diputer untuk bikin bisnisnya. Kemudian bisnisnya udah jalan, nah, nambahin pendapatan dan akhirnya udah dipotong-potong kos, ini akan nambahin yang namanya profit ya atau laba bersih. Otomatis kalau secara berkesinambungan manajemennya baik ya, langkah-langkah yang diambil efektif, ini biasanya cenderung akan memberikan kenaikan nih untuk dari segi labanya. Jadi ada pertumbuhan ya. Tentunya kalau udah seperti ini biasanya para pemegang saham juga diuntungkan karena biasanya dari keuntungan, sorry dari laba bersih yang diraih perusahaan ini biasanya akan dibagiin lagi ke investor ya dalam bentuk dividen. Tapi balik lagi, ada perusahaan yang bagi dividen, ada perusahaan juga yang tidak membagi dividen. Semuanya balik lagi tergantung keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS yang biasanya kalau para pemegang saham atau investor tuh biasanya akan diundang tuh, akan dikirimin email ya. Jadi itu nanti mungkin akan lebih lanjut lagi diinfokan ke investor. Mungkin ini 5 hal yang jadi keunggulan saham. Yang pertama dari regulasinya yang tadi saya sempat singgung ya, harus legal, logis. Nah ini regulasi kita bahkan udah jelas ya. Kita nggak berjalan sendiri ya pasar saham. Ini banyak pihak-pihak yang turut membantu, yang memfasilitasi juga jalannya bursa. OJK itu ngebantu mantau ya, ibaratnya kalau sebuah gedung, OJK tuh bagian pengamanan ya. Jadi diperhatiin, ada aturannya. Lalu IDX yang memfasilitasi perdagangan ya. Jadi ini semua jam bursa, jam apa namanya, jam kita bisa transaksi, jam istirahat, kemudian kayak saham-saham yang boleh masuk, saham yang keluar, saham yang disuspend, dan juga yang masuk UMA. Nah ini semuanya diatur IDX. Kemudian ada KSEI dan juga ID Clear ya. Lalu yang kedua, ini aksesnya mudah karena semuanya serba digital. Gen Z semuanya serba digital ya kan. Mau bawa uang cash biasanya udah jarang tuh ya. Biasanya semuanya cuma pergi-pergi cuma bawa handphone ya. Kalau bawa dompet isinya kartu, bukan uang cash biasanya. Nah, jadi aksesnya emang sangat mudah dan terjangkau. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari 100.000 itu bisa, tapi balik lagi mungkin makin kecil nominal yang kita taruh atau kita investasiin, makin dikit juga saham-saham yang bisa kita beli. Karena ada banyak banget saham di bursa dan harga-harganya pun beragam ya. Jadi tentunya makin besar modalnya, makin banyak pilihannya, makin dikit modal, makin dikit juga pilihannya. Tapi balik lagi, semuanya itu tergantung bukan seberapa banyak yang mau kita pilih, tapi seberapa bisa nih kita manage keuangan kita, seberapa besar kita bisa mengenal saham-saham yang mau kita investasiin ya. Jadi ibaratnya modal kita itu tergantung skill kita juga. Kalau misalkan baru masuk, ya jangan modalnya gede, modalnya kecil dulu aja. Uang belajar, karena nggak ada yang menjamin sekali coba beli saham langsung untung, ya. Karena biasanya ada prosesnya juga.
Jadi pasti ada banget momen-momennya nanti rugi ketika marketnya mungkin lagi jelek, marketnya lagi naik itu bagus, dan lain-lain. Kemudian nomor 4, ini tingkat returnnya tinggi. Mungkin di kategori investasi yang aman karena regulasinya udah jelas ya. Ini bisa dibilang ini saham itu yang paling tinggi ya. Returnnya tinggi. High risk, high return. Ya, ingat resikonya juga pasti tinggi. Meskipun resiko nggak mungkin dan bukan nggak mungkin, nggak selalu terjadi, tapi probability-nya cepat tetap ada. Dan itu perlu diperhatiin sama investor, karena kadang investor baru atau pemula maunya untung gede, tapi nggak siap rugi sedikit pun ya. Sementara potensi untung gede itu artinya potensi atau resiko turunnya pun itu juga besar yang mesti diantisipasi. Makanya kita nggak bisa langsung asal jual beli aja, tapi kita perlu analisa dulu. Kemudian yang kelima nih transparan ya informasinya. Karena sahamnya udah diperjualbelikan ke publik, ini untuk dari perseroan itu wajib banget untuk menginformasikan nih terkait dengan informasi-informasi perusahaan, contoh performa kinerja keuangan, lalu juga inovasi mungkin dari perusahaan dan target manajemen. Nah, itu semuanya perlu dikasih tahu. Kalau misalkan saat ini Bapak Ibu udah pada kerja, entah di bagian apa, di tempat Bapak Ibu kerja mungkin Bapak Ibu belum tentu boleh lihat laporan keuangan ya kan. Ya, biasanya untuk di finance pun bahkan ada divisi-divisi lagi tuh di finance ya. Nggak semua orang staff finance itu boleh lihat laporan keuangan perusahaan tempat mereka kerja. Sama ya. Tapi menariknya emang kalau di saham ini informasinya transparan ya. Bapak Ibu boleh lihat di website keuangan, di website bursa terkait dengan laporan kinerja keuangan ya. Itu transparan, jelas, boleh dibuka siapa aja. Bahkan kalau misalkan perusahaan itu telat melapor ya, laporan keuangannya telat di disclose ke publik, ini biasanya suka kena sanksi di bursa ya. Bisa jadi disuspend, bisa jadi juga kena apa ya, notasi khusus yang ibaratnya kalau udah kena hal-hal tersebut, itu bursa ibaratnya ngasih warning nih ke investor. Bukan nggak boleh beli, tapi lebih ke arah hati-hati nih, karena nampaknya dia nggak cukup tunduk comply ke aturan ya. Jadi itu kayak tanda-tanda dari bursa untuk hati-hati sama saham yang kayak gini ya. Mesti dicek ulang. Kemudian kalau kita lanjut lagi, ini mungkin keuntungan dari investor saham. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang memberikan uang ya. Yang pertama dividen, ini laba bersih dari perseroan. Kalau dibagi ya, jadi ada potensi nggak dibagi juga. Nah, ini biasanya labanya dibagiin ke para investor. Ini disebut sebagai dividen. Nah, tapi kalau misalkan perusahaan yang belum mencetak laba, nah itu mungkin jangan mengharapkan ada dividen ya. Karena ibaratnya untuk operasional sendiri aja bisa jadi bermasalah. Gimana caranya dia bagi-bagi lagi uangnya ke investor. Kemudian yang kedua ada capital gain. Ini kalau misalkan Bapak Ibu beli saham, ini contohnya kayak kita jual baju ya. Misalkan kita beli baju modalnya dari 100.000, terus kita jual 200.000 ya. Selisih 100-nya keuntungan kita itu kita sebut capital gain ya. Nah, lalu untuk resikonya, nah ini ada banyak nih ya yang perlu diperhatiin. Yang pertama itu ada delisting. Delisting itu perusahaan itu nggak tercatat lagi di bursa. Yang pertama forced delisting. Ini kalau forced delisting biasanya karena kena sanksi di bursa. Ini biasanya cenderung negatif ya tone-nya. Biasanya kalau udah saham-saham yang kena forced delisting itu biasanya harga sahamnya bisa turun. Kemudian yang kedua ada volunteer delisting. Kalau volunteer ini dari perusahaannya sendiri nih yang tiba-tiba dia udah nggak mau terlisting lagi di bursa, nggak mau melantai lagi, biasanya dia akan beli balik atau buyback sahamnya. Nah, ini biasanya cenderung em, seringkali positif ya, biasanya. Karena kadang-kadang ya berarti kalau misalkan dia udah nggak butuh modal masyarakat lagi, bisa jadi memang perusahaannya udah cukup capable ya, modalnya udah cukup gede untuk bisa jalanin bisnisnya lebih lanjut. Kemudian ada market risk juga. Untuk dari market risk, ini mungkin yang pertama ada capital loss. Ini gantian ya. Kalau tadi capital gain, ini capital loss. Jadi kalau misalkan kita jual saham, ternyata jualnya itu di bawah harga kita beli. Ya, jadi rugi nih.
Lalu ada fluktuasi harga saham. Tadi sempat saya singgung, itu kalau harga saham kan naik turun terus ya. Itu berubah-berubah terus. Nah, itu namanya fluktuasi, perubahan harga. Tapi balik lagi di tengah fluktuasi itu biasanya memang ada keuntungan juga nih, ada potensi lah, potensi keuntungan dan juga potensi kerugian. Jadi gimana caranya kita bisa nyikapin itu. Kemudian suspensi saham, ini biasanya sahamnya diberhenti diperdagangkan untuk sementara ya sama bursa. Ini biasanya karena ada sanksi atau hal-hal lain yang mungkin mereka nggak comply, jadi mungkin disuspend dulu sampai nanti mereka udah comply lagi atau udah beres lah problemnya. Kemudian yang terakhir nih pilot ya. Nah, ini paling parah sebenarnya. Jadi kalau selaku investor itu kan kita yang punya perusahaan. Otomatis kalau misalkan perusahaannya itu tiba-tiba rugi atau mau bangkrut, nah biasanya yang akan didahuluin itu biasanya yang punya utang nih. Contoh kalau misalkan dia punya utang pajak, dia akan bayar pajak dulu. Kemudian dia punya kewajiban untuk bayar listrik, bayar gaji pegawai itu semua akan dinomor satuin dulu. Kalau ada sisa, baru dikasih ke investor, dibalikin modalnya. Nah, tapi mungkin akan kepikirannya, wah berarti serem dong kalau tiba-tiba pilot perusahaannya bangkrut, masa uangnya nggak balik? Nah, jadi sebenarnya menariknya di pasar saham, ini pasar saham itu udah cukup, apa ya, media itu nggak mungkin nggak menyorot saham-saham yang melantai di bursa. Jadi udah pasti ketika ada saham yang mau bangkrut, itu pasti udah kecium duluan baunya ya. Bisa tiba-tiba dia pendapatannya kok makin lama makin turun. Terus yang biasanya laba dia kok tiba-tiba jadi rugi terus, ruginya makin gede. Terus tiba-tiba utangnya banyak yang mau jatuh tempo, tapi cashnya nggak cukup ya. Itu biasanya udah kecium duluan tuh sama analis, sama media. Jadi nggak mungkin perusahaan yang hari ini besar banget, tiba-tiba besok hari Selasa, tiba-tiba dia bangkrut. Nggak mungkin dalam satu hari ya. Biasanya itu perlu waktu tuh ya, akan bergulir dulu agak lama. Jadi jangan takut ya, nanti sahamnya tiba-tiba pilot, terus tiba-tiba uang investasinya hilang, karena itu nggak mungkin tiba-tiba. Jadi mungkin balik lagi harus up to date sama berita ya, dipantau saham yang udah dipunya dan juga mau dibeli. Next, nah sekarang itu ada 954 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan saya bisa bilang nggak semuanya itu wajib dibeli karena nggak semuanya juga itu menarik untuk dibeli ya. Jadi tentunya kita perlu sortir nih saham-saham mana yang menarik untuk jangka panjang atau ada juga yang untuk jangka pendek, saham-saham mana yang perlu dihindarin. Nah, cara milihnya ada dua ya. Ini yang pertama bisa analisa fundamental, yang kedua analisa teknikal. Mungkin ini balik lagi ke tujuan investasinya mau jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang, ini ada di analisa fundamental ya. Cuma kalau di analisa teknikal, ini mungkin fokusnya lebih ke jangka pendek ya. Ada juga yang suka mix, digabung dua-duanya. Maunya teknikal, tapi maunya saham-sahamnya itu yang fundamentalnya oke. Itu juga bisa ya, preferensi. Jadi tiap investor itu punya preferensinya masing-masing dan itu wajar. Cuma ini adalah cara yang paling umum, jadi mungkin bisa banget untuk diperhatiin lebih lanjut dan kita juga ada kelasnya ya, analisa fundamental sama teknikal untuk yang beginner dan juga untuk yang udah advance. Jadi boleh banget diikutin. Nah, ini mungkin tips ya dari kami ya. Yang pertama, ketika mau mulai investasi, gunain uang dingin. Uang dingin tuh uang yang bukan untuk kebutuhan sehari-hari, uang yang emang udah didiemin aja ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba apes-apes, misalkan beli saham, terus sahamnya turun, jangan sampai nggak bisa makan ya sebulan, karena ibaratnya yang dipakai uang makan. Jadi kita harus gunain uangnya uang dingin. Yang kedua itu analisis dulu sebelum beli saham. Bisa pakai yang fundamental, bisa pakai yang teknikal, tapi harus analisis dulu. Kalau contoh misalkan kita kasih rekomendasi ya tiap hari, apakah itu boleh langsung beli? Nah, balik lagi, kita hanya rekomendasi, tapi keputusan untuk jual beli itu kan ada di tangan investor. Nah, investor selaku yang punya uang itu perlu teliti lagi. Boleh banget loh untuk ngelakuin analisis ulang secara sendiri ya. Karena ibaratnya kita mau trading atau kita mau invest, itu kan tetap uang kita. Orang lain hanya menyarankan.
Lalu yang ketiga, rencana dan juga rencananya itu strateginya seperti apa, harus dipikirin mau jangka panjang, jangka pendek, uangnya mau seberapa banyak. Kemudian kira-kira mau investasinya itu tiap bulan di top up kah atau mungkin per 3 bulan. Nah, itu perlu diperhatiin ya. Money manajemennya perlu diatur. Kira-kira mau beli saham itu langsung minimal tuh di portofolio harus ada 2 atau harus ada 3 atau mau beli 10 atau mau beli satu aja. Nah, itu balik lagi ke strategi dan money manajemennya. Itu juga biasanya ada lagi ya, em, dipisah sendiri biasanya untuk kelas pastinya. Kemudian diversifikasi. Jadi jangan lupa don't put all your eggs into one basket ya. Jadi dibagi-bagi nih, biar kalau sampai apes-apes ada saham yang turun, nah biasanya kan ada juga saham-saham yang naik. Harapannya adalah uang kita itu aset kita masih bisa tetap stabil ya. Ketika turun, misalkan salah satu investasinya yang nggak anjlok banget, ketika naik, nah ini ibaratnya saham-saham atau misalkan aset-aset yang tadinya rugi, itu bisa cover dikit ya. Oke, ini mungkin penutupnya ya. Atau kalau kata Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die ya. Jadi segimana mungkin kita coba yuk untuk cari source of income tambahan lewat investasi nih. Karena memang idealnya manusia nggak mungkin selamanya akan bekerja ya. Jadi mumpung kita masih bekerja, kita manfaatin waktu juga dan masih muda ya, Gen Z, untuk mulai cepet-cepet nih. Karena biasanya memang makin cepat kita mulai, makin cepat belajar, itu kesempatannya makin banyak nih yang bisa kita dapetin. Oke, mungkin itu aja untuk sesi pertama di kali ini ya. Mungkin kita akan bahas lagi terkait dengan aplikasi. Nah, ini nanti akan dibahas juga bukan sama saya ya. Jadi nanti sesi keduanya akan ada lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa sambil ditunggu dulu. Untuk itu saya undur diri dulu. Terima kasih. Ya, halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Untuk di sesi kedua ini kita akan membahas tentang pembukaan rekening efek di CGS Internasional dan juga tentang aplikasi di CGS Internasional. Jadi kalau tadi Sharon sudah menjelaskan tentang kenapa harus berinvestasi saham, di sesi kedua ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk mulai berinvestasi saham. Saya akan buka dulu untuk websitenya. Sebentar ya. Please. Jadi di bulan ini itu ada promo ya Bapak Ibu semuanya. Promonya yaitu Giddy Up Fortune. Ya, sebentar saya sekalian buka aja sambil mungkin. Oke, sekarang saya akan share screen ya Bapak Ibu semua. Nah, oke, Bapak Ibu bisa lihat di layar handphone ataupun laptop masing-masing ya kalau misalnya
kita di bulan ini ada GDA promo yang Bapak Ibu bisa cek juga di website kita di cgsi.co.id, lalu masuk ke bagian campaigns, latest highlight campaigns. Nah, kemudian bisa cek di sini ada promo untuk menyambut tahun baru Imlek ya. Dimana kalau misalnya Bapak Ibu membuka rekening saham periode 27 Januari sampai 27 Februari, Bapak Ibu bisa berkesempatan mendapatkan boneka sama juga voucher reksadana sebesar 100.000 rupiah. Jadi ini khusus 300 nasabah baru pertama yang melakukan pembukaan rekening saham secara online di CJS International Sekuritas Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik aja nih di sini ada bit.ly/CGSI register. Untuk persyaratannya sendiri itu ada IKTP, NPWP kalau ada ya, dan juga eh, screenshot internet atau mobile banking. Kemudian di sini biasanya Bapak Ibu bisa langsung aja masukin email, password, confirm password, kemudian klik register dan nanti tinggal mengisi data-data secara online. Setelah itu biasanya Bapak Ibu harus melampirkan yang tadi saya sebutkan itu, IKTP, NPWP, dan juga screenshot mobile ataupun internet banking, dan juga biasanya harus selfie dengan KTP-nya ya. Setelah itu kalau tidak ada kendala, eh, rekeningnya akan jadi sekitar 1 sampai 2 hari kerja. Nah, jadi promonya ini hanya berlaku dari tanggal 27 Januari sampai 27 Februari 2026, khusus untuk 300 nasabah pertama aja. Jadi Bapak Ibu segera buka akun, nanti akan berkesempatan mendapatkan boneka dan juga voucher reksadana. Lalu kalau untuk reksadananya gimana? Nanti kalau misalnya rekening sahamnya sudah aktif, Bapak Ibu tinggal membuka itradefund.cjsi.co.id. Lalu di sana Bapak Ibu bisa melengkapi profil resiko. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan juga investasi reksadana lewat iTrade Fund tersebut. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa buka rekening saham sekaligus juga rekening reksadana nantinya ya. Dan juga berkesempatan mendapatkan bonus voucher reksadana juga sebesar 100.000 rupiah. Seperti itu. Jadi promo ini jangan lupa berakhir sampai 27 Februari. Bapak Ibu segera buka rekening efek ya untuk berkesempatan mendapatkan dua promo ini. Nah, kalau tadi saya udah jelaskan tentang buka akunnya, sekarang saya mau kasih lihat. Jadi setelah Bapak Ibu mengaktifkan rekening sahamnya, Bapak Ibu akan menerima lewat email, itu ada username, password, dan PIN. Dan username, password, dan PIN itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk login ke aplikasi dan juga website web trading dari CGSI Sekuritas Indonesia. Di mana kalau misalnya aplikasi itu kita tersedia di handphone ada, Android, iPhone ada, dan juga dan juga di laptop. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan laptop, saya sih lebih menyarankan menggunakan website aja sih. Karena memang tampilannya yang lebih enak dilihat gitu ya. Dan juga lebih ringan gitu. Jadi nggak perlu untuk download-download aplikasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan coba login untuk di tampilan webnya. Nah, ini tampilan web yang kalau Bapak Ibu login di sini eh, ini kalau Bapak Ibu lihat ini adalah namanya order book. Dan order book ini sebenarnya bisa kita ganti-ganti ya. Kita bisa ganti-ganti sahamnya. Ini misalnya kita mau ganti jadi PNGA gitu ya. Atau saya mau ganti jadi AALI. Nah, ini kita bisa ganti-ganti sahamnya. Dan juga untuk order book ini bisa kita hapus. Jadi misalnya saya cuma mau ngawasin 3 saham aja. Saya persempit aja deh biar nggak apa saya dikitin aja order booknya biar nggak pusing gitu ya. Ini bisa kita. Nah, jadi misalnya kita cuma punya 3 saham ini aja. Kita taruh di BCA.
AADI misalnya ya, dan juga apa lagi ya, satu lagi BMRI aja deh. Nah, jadi kita bisa menampilkan tiga saham yang kita mau aja, atau kalau misalnya mau lebih dari tiga, kayak saya tadi enam, itu kita juga bisa menambahkannya lewat menu quote ini, kemudian kita pilih order book. Nah, jadi seperti tadi ya, setelah kalau tadi kita mengurangi, ini kalau kita mau menambahkan, ini bisa kayak gini. Jadi ini namanya workspace ya Bapak Ibu, ini semua namanya workspace, dan workspace ini bisa kita utak-atik sesuai dengan yang kita mau gitu. Nah, kalau sudah kita utak-atik begini, jangan lupa kita save dulu menggunakan ini, screen, save start screen. Jadi biar kalau misalnya kita logout, kemudian login lagi, itu tampilannya akan sama seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah seperti ini, kemudian mungkin Bapak Ibu merasa ini kayaknya terlalu sempit gitu ya. Nah, ini kita bisa hilangkan juga, jadi tampilannya seperti market, seperti ya harga, order book, dan juga ini running trade-nya aja. Jadinya biar lebih lebar gitu kelihatan order booknya ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau melakukan buy sell, jadi ada beberapa cara ya untuk buy dan sell. Eh, Pertama, tentunya Bapak Ibu harus melakukan deposit dulu ke RDN Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya membuka rekening efek atau rekening saham, itu Bapak Ibu akan otomatis dibukakan juga yang namanya rekening dana nasabah atau RDN. Mau deposit berapa aja itu bebas, tidak ada minimum deposit. Yang jelas kalau misalnya Bapak Ibu mau trading sebanyak 100.000 dulu, nah itu boleh aja gitu. Cuman ya pembelian sahamnya ya terbatas di 100.000 itu ya. Nah kalau misalnya 1 juta ya bisa aja. Yang jelas itu nanti akan ditransfer ke RDN ya Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya uangnya sudah masuk RDN, baru Bapak Ibu bisa melakukan pembelian saham. Nah ini contoh sebagai contoh aja ya. Misalnya saya mau beli BBCA. Ini saya hapus saja di biar lebar ya. Nah, caranya bisa menggunakan menu buy dan sell yang ada di sini, atau bisa juga langsung di sini. Misalnya saya beli BBCA mau antri ya. Jadi kalau misalnya kita mau eh, langsung dapat BBCA, kita biasanya akan beli di harga offer. Oh ya, mungkin saya jelaskan dulu ya ini order book dan isinya. Jadi kalau ini kita bisa tadi mengubah saham di menu di yang ini. Kalau yang ini kita biasanya untuk mengubah market, tapi biasanya kita tradingnya di pasar reguler aja. Kalau pasar tunai itu biasanya untuk right issue. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini last ini adalah last dan price. Ini adalah profil BBCA ya, jadi dia termasuk saham pre-opening, termasuk saham margin dan sebagainya. Ini mungkin harusnya bisa lebih lebar lagi. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu lihat CL ini artinya close atau dia harga penutupan BBCA hari Jumat kemarin itu ditutup di harga 7.400. Kemudian tadi open itu dibuka di harga 7.600, sehingga ada kalau change ini dari last dan price dibandingkan dengan harga previous. Jadi dia change ini dia BBCA hari ini mengalami kenaikan 75 poin sebanyak 1,01%. Kemudian low ini adalah harga BBCA yang terendah di hari ini, dan high ini adalah harga BBCA yang paling tinggi di hari ini. Eh, dan average ini adalah harga rata-ratanya. Val ini adalah value atau nilai transaksi BCA di hari ini ada 1,67 T ya. Kemudian volume 224 juta lembar. Ini dalam lembar. Kemudian frekuensi itu jadi berapa kali BBCA ditradingkan. Nah, kemudian di sini saya mau coba untuk beli BBCA. Jadi kalau bid ini adalah antrian pembeli, kalau offer adalah antrian penjual. Kalau saya mau beli BCA dan saya mau langsung dapat, saya harus beli di harga offer yang paling atas di sini ya. Nah, kalau saya beli di sini, saya akan langsung otomatis dapat BCA-nya. Jadi BCA-nya akan langsung match seperti itu. Kalau saya beli di harga bid itu saya nanti
ordernya open. Ya, ya di sini saya harus nyebut PIN dulu. PIN ini juga nanti akan dikasih di lewat email ya Bapak Ibu. Sebentar. PIN invalid coba sebentar dulu ya. Oh iya, salah. Oke, salah. Tadi salah. Kalau PIN invalid itu artinya salah PIN ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa PIN itu nanti bisa hubungi ke customer service atau sales Bapak Ibu masing-masing untuk minta bantuannya di reset. Oke, ini saya tadinya mau beli. Jadi saya ulangin lagi ya. Kalau misalnya saya mau langsung beli di harga 7.400, ini ada tombol B atau S. Ini saya bisa langsung aja klik B untuk buy. Lalu ini ada bisa isi-isi angkanya di sini ya. Kalau misalnya M cash itu pembelian sesuai cash, kalau M limit itu pembelian sesuai limit. Jadi kalau saya pakai sesuai limit itu limit trading saya ya. Itu saya cuma bisa beli satu lot aja BBCA. Tapi kalau sesuai cash, itu saya nggak bisa beli BBCA karena di RDN saya lagi nggak ada cash. Tapi karena saya ada saham, jadi saham itu bisa dijaminkan untuk menambah limit trading saya. Jadi ini contoh ya, misalnya saya mau beli BBCA di 7.400, kemudian saya tinggal, eh nah ini bisa dilihat juga di sini kali ya, ini net cash-nya ada 179.000, artinya cash saya di RDN itu cuman 179.000, tapi trading limit saya ada 1,4 juta, jadi saya bisa pakai beli BBCA dengan trading limit, tapi antri ya. Oke, sekarang kita langsung klik buy. Klik buy. Ini kita cek dulu ya. Jadi biar kita nggak salah untuk ordernya. Oke, order send. Oke, nah begitu kita udah order send itu kita bisa lihat untuk order kita di menu portfolio. Nah, di sini ada order list. Di sini bisa dilihat untuk order saya statusnya O. Jadi kalau O itu artinya dia masih udah masuk ke antrian bursa, tapi belum done ya, belum match gitu maksudnya. Nah, kalau masih statusnya masih O, berarti saya masih bisa melakukan amen atau withdraw. Jadi kalau amen itu maksudnya mengubah harga dan juga mengurangi quantity. Kalau withdraw itu kita batalkan untuk ordernya. Jadi misalnya saya mau amen, saya mau mengubah harga, mengurangi harganya jadi 7375 gitu ya. Amin. Oke. Nah, jadi dia akan muncul order baru di harga yang baru yang tadi kita pilih. Jadi dia yang tadi order tadi teramen dan akan muncul antrian order dengan harga yang baru. Lalu karena masih O juga, saya masih bisa melakukan withdraw. Kalau withdraw ini untuk membatalkan order. Nah, dia berubah statusnya menjadi W. Kalau order yang sudah diamen sebelumnya statusnya berubah menjadi A gitu ya. Kalau misalnya kita sudah dapat gitu untuk apa namanya saham BBCA-nya, dia akan statusnya menjadi M atau match seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu untuk cara beli ataupun jual. Kalau cara jual sama, tentunya pertama kita harus punya dulu ya sahamnya, nggak boleh menjual saham kalau kita belum punya sahamnya karena itu nanti jadi short sell. Kalau jual sahamnya kita kalau mau jualan kan kita jual di Bit ya. Misalnya saya udah punya CDE, CDI-nya ARB. Ya ada ini aja ya. Ini contoh aja ya. Misalnya saya mau jualan, saya bisa langsung antri jual dengan ini, atau saya bisa langsung klik sell di sini. Nah, di sini udah langsung ditunjukin apa aja yang saya punya gitu ya. Jadi saya bisa langsung saya bisa langsung pilih dari pilihan yang ini. Ini contoh aja. Kemudian misalnya saya punya berapa lot, itu tinggal masukin di sini, lalu klik sell. Nanti cara mengeceknya itu sama seperti tadi ya, di bagian portfolio.
Lalu nanti di sini ada menu order list. Jadi Bapak Ibu bisa mengawasi order Bapak Ibu semuanya lewat lewat menu order list ini. Dan di sini adalah portfolio atau misalnya saham yang sudah kita punya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk client cash dan di sini kita bisa lihat untuk berapa uang kita yang ada di RDN. Itu kita lihat di sini client cash, cash balance ini dan juga balance ini adalah eh, cash kita yang real time. Jadi kalau ada pembelian maupun penjualan dia akan langsung mengurangi ataupun menambah cash. Total aset ini ya total dari cash ditambah dengan portfolio. Unrealized profit on and loss itu ada percentage-nya secara ada di sini. Stock value itu kita bisa lihat dari ini adalah modal saham kita ada berapa. Liquidation value itu nilai saham yang bisa dijaminkan. Market value itu nilai saham eh, nilai pasar saham kita sekarang. Jadi ini ada unrealized profit or loss-nya berapa kita bisa lihat di sini. Nah, T limit ini adalah trading limit ya. Jadi kita bisa transaksi eh, sesuai dengan trading limit kita. Kalau misalnya kita menggunakan trading limit, itu berarti kita menggunakan apa hutang gitu ya istilahnya, dan hutang tersebut harus dilunasi di T+2 dengan cara transfer ke ADN bisa secara besar hutangnya, ataupun kita bisa juga melakukan penjualan saham yang kita punya sebesar hutang tersebut ya. Nah, kalau ini workspace saja, biasanya yang tadi saya bilang kalau misalnya ini adalah workspace ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau punya workspace baru, kita bisa klik Add New Workspace, terus di sini bisa untuk kita tambah-tambahkan menu yang mau kita tampilkan di bagian sini. Misalnya saya mau nampilin ini adalah informasi top 20 stock. Kalau top 20 brokers itu kalau di jam market masih kosong ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya baru kelihatannya nanti di jam penutupan market. Nah, misalnya saya mau lihat di menu top 20 gainer. Nah, itu top 20 stocks ini yang menunjukkan eh, gainer, loser, gainer percentage, loser percentage, volume, value, dan frekuensi. Jadi kalau kita mau lihat saham apa nih yang hari ini lagi menghasilkan untung, top 20 saham yang menghasilkan untung kita bisa lihat di sini. Kalau kita mau mau filter secara percentage juga bisa. Nah, ini kalau kita filter secara poin ya. Kemudian kalau kita mau lihat juga yang lagi banyak di trading kan top value-nya, jadi saham bumi, ini kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu juga. Frekuensi yang lagi banyak di trading kan, ternyata juga sama ya, saham bumi, Antam, BCA, dan sebagainya. Nah, itu informasinya bisa kita dapat di menu top 20 stock ini. Kemudian untuk, nah ini ada menu order ini kurang lebih sama ya, buy orders, amen, withdraw. Order list juga bisa dilihat di sini, bisa ditampilkan juga di sini. Kita bisa cek di portfolio tadi, atau juga bisa cek di bagian sini juga untuk order listnya. Ini quick order itu yang tadi ya, yang sudah kita eh, bahas tadi. Kemudian juga untuk menu trade ini, trade list ini adalah nanti menampilkan saham-saham yang sudah match. Jadi kalau misalnya nanti saham sudah match, itu biasanya dia akan muncul di trade list. Kalau Bapak Ibu mau mengecek nanti, eh, kalau misalnya sudah ada order yang sudah match, lalu Bapak Ibu mau ngecek, itu nanti Bapak Ibu bisa cek juga di trade list. Trade by stock, biasanya kalau misalnya mau mengecek eh, value ataupun volume suatu saham di harga tertentu ya kita bisa cek di bagian ini juga. Jadi misalnya kita mau tahu berapa banyak yang beli BCA di harga 7.400. Nah, itu kita bisa cek di menu ini. Ini trade summary kurang lebih kayak berapa banyak yang buy, berapa banyak yang sell di BCA. Itu kita bisa lihat di sini. Apakah BCA sedang banyak cash in atau cash out gitu.
Kalau kita lihat sih ini banyak lap. Tunggu saya coba lihat dulu. Kalau begini sih kayaknya sebentar. Kalau begini sih kayaknya BBCA-nya lagi banyak di. Kalau ngeliat sekilas ini minus sih mungkinnya dia lagi banyak dijual ya Bapak Ibu ya. Cuman ya saat kalau saat-saat begini memang yang paling aman itu saham-saham banking ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau memulai trading suatu saham, kita juga punya apa namanya channel Telegram ya, yang mana biasanya kita akan infokan untuk rekomendasi saham di pagi hari. Jadi Bapak Ibu bisa mulai investasi eh, dengan berpegang pada rekomendasi saham tersebut. Tuh, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung gitu mau beli apa, kita akan kasih rekomendasi seharian itu di lewat channel Telegram. Nanti bisa bergabung dengan channel Telegram kita. Nah, ini untuk chartnya. Chartnya ini kita sudah sama seperti ini ya, sama seperti Trading View ya. Di sini kita menggunakan chart Trading View. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah familiar dalam menggunakan Trading View, ini kita chartnya sama aja kayak Trading View. Kalau misalnya mau diganti-ganti itu bisa diganti di sini. Hmm, RI misalnya. Nih. Nah, itu kita bisa diganti-ganti di sini. Untuk menampilkan indikator juga bisa lewat menu ini. Nah, ini ada banyak pilihan indikator yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam melakukan analisa teknikal ya. Nah, biasanya untuk teknikal dan fundamental itu nanti akan ada edukasinya sendiri ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjadi nasabah dari CGSI Sekuritas Indonesia. Nah, kemudian ini ada information ini untuk company profile, income statement itu bisa informasinya Bapak Ibu nggak perlu susah-susah nyari lagi. Di sini kita udah sediakan. Lalu biasanya kalau kita mau lihat dividen di 2006 itu kita bisa cek juga di menu ini. Jadi kita bisa lihat saham apa yang kira-kira sebentar lagi akan bagi dividen. Nah, itu semua udah terlampir lengkap di sini ya. Bisa dilihat juga untuk cum date, ex date, listing date, dan distribution date-nya. Itu Bapak Ibu bisa lihat di sini juga. Ini menu research yang biasanya akan menampilkan untuk riset, tapi biasanya kalau riset juga kita biasa suka untuk share di channel Telegram kita juga sih. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kalau udah jadi nasabah bisa bergabung di channel Telegram kita untuk mendapatkan rekomendasi dan juga menu research reportnya. Oke, kurang lebih itu untuk fitur-fitur yang ini ya, oh ya ini kalau misalnya udah kita bisa hapus di sini. Terus kita bisa kembali ke workspace kita yang sebelumnya. Kurang lebih itu untuk fitur-fitur utamanya untuk buy, sell, amen, dan withdraw dan juga fitur-fitur pendukung lainnya yang berguna untuk trading atau investasi dari Bapak Ibu semuanya. Tadi untuk apa namanya? hmm, untuk melihat dari kalau misalnya Bapak Ibu sudah transfer uang ke RDN, Bapak Ibu nanti bisa ceknya di menu ini juga ya, portfolio sini. Ya, sebenarnya sih selain dari sini kita juga ada untuk aplikasi di handphonenya, itu juga iTrade CGSI Sekuritas itu ada, di iPhone juga ada. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin lebih sering menggunakan handphone itu bisa apa namanya? Bisa download aplikasi di handphonenya juga gitu. Oke, mungkin sepertinya itu saja yang bisa saya share di sore hari ini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah jadi nasabah, kita selalu ada edukasi ya setiap
Senin dan Jumat. Biasanya kalau untuk nasabah itu edukasinya lebih spesifik lagi topiknya mungkin tentang money management atau tentang analisa teknikal dan juga analisa fundamental seperti itu ya. Jangan lupa juga ada Gidia Fortune untuk menyambut tahun baru Imlek, di mana kalau Bapak Ibu membuka rekening saham dari tanggal 27 Januari sampai 27 Februari, maka Bapak Ibu akan berkesempatan mendapatkan boneka dan juga voucher voucher reksadana 100.000 bagi 300 nasabah baru pertama. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan? Saya tunggu dulu ya kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, jadi sudah cukup jelas semuanya ya terkait dengan tadi cara buka akun dan juga tentang cara untuk melakukan transaksi beli ataupun menjual saham di website web trading dari CGSI Sekuritas Indonesia. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu kalau misalnya membuka rekening saham sekarang sampai 27 Februari ada promo yang bisa diikuti ya. Baiklah kalau begitu mungkin saya selesaikan dulu untuk sesi kelas pasti pada hari ini. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti untuk kelas pasti hari ini. Nanti kita bertemu lagi di event-event CGSI Sekuritas Indonesia berikutnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa Bapak Ibu.